Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Media Gartek Serang Official. Kali ini kita akan mengulas tentang perjalanan karir dari Ketua DPC Gartek Serang, yaitu Bang Faisal Rahman, dalam acara Bincang-Bincang Santai ala Gartek Serang. Oke Sobat Gartek, langsung saja kita perkenalkan Bang Faisal Rahman sebagai Ketua DPC Gartek Serang. Bang Pai, siapa kabar Bang Pai? Alhamdulillah sehat, Oscar. Luar biasa. Gimana kabar keluarga Bang Pai? Alhamdulillah sehat. Keluarga yang di sana, yang di sini? Sama hanya satu keluarga saja. Oh, satu keluarga saja. Bang Pai ini cuma punya satu keluarga saja, tapi bohong. Emang Gartek nggak dianggap keluarga Bang? Nggak dianggap? Dianggap keluarga, tapi keluarga spesial kan hanya satu. Oh gitu, siap. Oke Bang Pai, kali ini saya akan coba bincang-bincang sama Bang Pai. Bagaimana perjalanan Bang Pai membangun organisasi mulai dari Yasunaga sampai ke DPC Gartek Serang ini Bang. Ya, terima kasih Topan untuk acara pada hari ini. Ini sebuah acara yang mungkin sedikit memberikan sebuah cerita ke teman-teman yang khususnya di Gartek, di mana kalau ditanya perjalanan saya di Gartek, saya berawal bekerja karyawan di PT Yasunaga pada tahun 2003. Kemudian Gartek di sana berdiri tahun 2007. Di sana saya menjadi anggota biasa, namun saya rasa ingin tahunya tinggi, bergabung dengan senior-senior saya di VK Gartek Yasunaga. Dulu awal Yasunaga yang mendirikan dari 15 orang dan saya anak bawang. Bang Pai nggak termasuk dalam tim pendiri itu? Tidak, saya tim Kore saja. Tim Kore, oh. Itu berjalannya waktu sempat terjadi kurang penerimaan baik PK Yasunaga oleh manajemen. Di tahun 2007 itu sedikit terjadi aksi selama 2 hari. Namun setelah kemudian komunikasi dijalin dengan baik, pada tahun 2010 itu hubungan antara manajemen dan serikat sudah mulai membaik. Kemudian di tahun 2016 kalau tidak salah, setelah Pak Agus Susilo punya pekerjaan lain di tempat yang lain, saya pada waktu itu ditunjuk sama teman-teman dalam proses pemilihan. Pada waktu itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 calon dan saya alhamdulillah terpilih menjadi ketua PK untuk periode ketiga. Periode pertama almarhum Pak Hendy, periode kedua adalah Pak Agus Susilo, dan periode ketiga itu saya sebagai Faisal Rahman itu. Namun periode pertama saya hanya meneruskan saat itu sebenarnya di periode pertama. Kemudian periode kedua saya tidak sampai full menyelesaikan periode. Kemudian pada tahun 2015 saya keluar dari PT Yasunaga, eksis di DPC. Saat itu saya posisi sebagai sekretaris DPC. Kemudian 2018 teman-teman melakukan sebuah pekerjaan dan saya terpilih menjadi ketua DPC. Saat itu ada 2 calon, dari PWI 1 Pak Suprianto dan saya pada waktu mencalon menjadi ketua. Terpilih menjadi ketua sampai saat ini. Nanti selesai periode tahun 2022 dan nanti teman-teman PK yang siap mencalonkan di 2022 tidak apa-apa, kita buka seluas-luasnya untuk rekomendasi di Indonesia. Bang Pai sendiri nggak mau meneruskan untuk di periode yang kedua berarti ya? Ini kan periode pertama ya Bang? Periode pertama, periode kedua. Kalau saya masih diberikan kepercayaan sama teman-teman PK, insya Allah saya maju kembali menjadi ketua DPC. Oke, Bang, mengulas tadi perjalanan Abang di PT Yasunaga Indonesia, saya mengutip pada Bang Pai memilih resign dari PT Yasunaga Indonesia dan memilih berkarir di kantor DPC Gartek Serang. Benar dong? Iya. Ya. Boleh dikasih tahu Bang sama kita alasan
abang sendiri keluar dari Yasunaga, padahal kalau saya lihat gitu kan, peluang karir di Yasunaga itu mungkin ada gitu, entah itu nanti Bang Fai bisa jadi levelan asisten manajer ataupun bahkan sampai manajer. Kenapa abang memilih keluar dari Yasunaga dan berkarir di kantor DPC? Ya, pada waktu 2015, 3 bulan sebelum saya keluar dari Yasunaga, sebenarnya Bintang pada waktu itu memilih eksis di DPC, totalitas di organisasi, atau tetap bertahan di perusahaan. Nah, namun dari awal dari sekolah saya sebenarnya organisasi ini sebuah hobi. Jadi karena hobi, terus juga sensitif pada lingkungan, sehingga saya mencoba memilih untuk menjadi eksis di serikat. Namun pilihan itu sudah pilihan yang sangat berat, dan sudah istri mendukung pilihan saya itu untuk aktif di DPC. Berarti memang sudah terbiasa bersosial ya Bang? Iya, bersosial, berorganisasi. Dan saya ingat pesan pada waktu saya memilih itu adalah dari DPP, itu namanya Bang Raja, diskusi sampai jam 4 subuh, bertanyakan ke Bang Raja apa kira-kira alasan kuat saya harus memilih eksis totalitas di DPC. Nah, Bang Raja berpesan bahwa niatkan, ya kan, terus juga lakukanlah niatnya itu dengan baik, ya mudah-mudahan nanti ada jalannya. Nah, saat itu kita bertugas di organisasi kan tidak ada ikatan upah yang tetap, sehingga kita tidak punya bayangan bagaimana kita menghidupi keluarga, bagaimana nanti sumber pendapatan kita. Dan itu jalannya waktu, alhamdulillah ada aja ternyata di saat kita ringan tangan, di saat kita mencoba mengulurkan tangan, kita mencoba bekerja keras, ada aja rezeki yang datang, entah itu dari mana, ya insya Allah semua berjalan dengan baik. Artinya terlepas dari hal yang kita lakukan, intinya kita berbuat baik terlebih dahulu ya Bang ya, untuk semua orang, terutama di anggota-anggota kita yang membutuhkan bantuan-bantuan dari kepiawaian kita tentang mengolah organisasi. Gitu ya. Mungkin kalau rezeki ya sudah diatur ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tangan siapapun itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita sebagai organisator berbuat sebaik mungkin terlebih dahulu. Itu Bang. Iya, betul. Apa itu yang selama ini kita lakukan, yang saya lakukan selama ini. Oke, Bang Pai, kita merujuk kepada DPC Gartek Serang sendiri. Sebenarnya DPC Gartek Serang atau Serikat Gartek Serang ini sudah berapa lama berada di Serang? Kira-kira tahu nggak gambarannya? Kalau tidak salah, saya sebenarnya di DPC Serang ini dulu SBSI masih digitaris, artinya belum ada federasi. Ketua pertama itu Pak Sumantri, ya, itu sekitar mungkin di 2003-2004. Oh, sudah lama juga ya? Ya, 2003 sampai 2004. Saya pada waktu itu periode ketiga di DPC. Pak Sumantri, Pak almarhum Pak Amir, setelah itu baru saya menjadi ketua DPC Gartek Serang. Ya, selanjutnya nih Bang, di Gartek Serang selama dari 2003 lah ya, katakanlah dari zamannya Pak Sumantri sampai sekarang Bang Pai yang mengelola di sini, sudah berapa perusahaan yang tergabung di Gartek Serang ini Bang? Dan kalau dikira-kira kisaran berapa anggota yang aktif sekarang? Setiap periode kepemimpinan tentu punya hal yang positif tentu bisa kita terapkan di kemudian hari di periode yang akan datang. Nah, terkait dengan jumlah anggota dari awal, ya alhamdulillah karena kepercayaan teman-teman di Serang Timur, saat ini untuk perusahaan yang tergabung dengan kita hampir sekitar 29 perusahaan dengan kurang lebih anggota kita ada 12.000 anggota. Wah, itu udah bisa menggeruduk sebuah kantor dinas itu Pak. Wah, 12.000. Kita jarang menggeruduk, tapi kadang kita diundang. Oh, seperti itu. Namanya agak ramai kita datang.
Jadi bukan kita yang mendatangi ya, Bukan. tapi kita diundang. Diundang. Mungkin ada sebuah alasan yang mengundang kita untuk datang ke sana. Ya, gitu. biasanya ada alasan tertentu kita sengaja diundang, akhirnya kita datang. Kadang kita nggak sendiri, bersama teman-teman aliansi di Kabupaten Serang kita karena kuat jaringan aliansi di Kabupaten Serang. Memang harusnya seperti itu ya, sesama aktivis kita harus saling satu menyatu untuk kepentingan buruh di Serang sendiri khususnya. Ya, oke Bang, kembali ke pribadi Bang Pai. Bang Pai ini kalau dibilang banyak yang bilang juga belum cerita ataupun apa, Bang Pai ini adalah sosok orang yang memang sangat berpengaruh di dunia perburuhan khususnya di Gartek Serang. Nah, ini menjadi sebuah motivasi juga buat teman-teman. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan Bang Pai untuk menjadi seorang aktivis buruh? Tujuan utama aja yang terlintas di benak Bang Pai. Iya, sebenarnya saya menjadi aktivis atau aktif di organisasi tadi saya bilang bahwa berawal dari hobi, setelah itu sensitif pada lingkungan karena di Serikat Buruh kecenderungan dengan masyarakat buruh sehingga melihat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran normatif, banyaknya perlakuan-perlakuan dari oknum perusahaan kepada hak buruh sehingga itulah sebagai motivasi bagaimana agar serikat buruh itu bisa memberikan sebuah nilai manfaat, bisa membantu teman-teman di saat ada persoalan ketenagakerjaan. Oh, gitu. Luar biasa niat Bang Pai ini untuk merubah nasib buruh yang ada di Gartek Serang khususnya ataupun umumnya untuk Gartek Serang ataupun di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Luar biasa kawan-kawan. Nah, Bang Pai, tentunya kan tadi Bang Pai bilang di Serang ini bukan cuma ada Gartek saja ya serikat buruh, ya kan? Ada mungkin sekitar 6 ataupun lebih dari 7 lah ya, serikat buruh di sini. Nah, untuk Gartek sendiri, hubungan antara federasi yang ada di Gartek Serang, antara beberapa federasi serikat buruh yang ada di Serang itu seperti apa, Bang? Ya. Alhamdulillah aliansi itu sejak ketuanya almarhum dengan beberapa ketua federasi serikat yang lain di Kabupaten Serang ini kita terikat pada aliansi namanya Aliansi SPSB Kabupaten Serang, di mana aliansi ini ada 8 federasi, bukan 8 federasi tapi 8 kelompok, di mana 8 kelompok ini ada 7 federasi dan satunya adalah Forum Cikoja. Di Forum Cikoja ini forum Cikopo Jawilan, di mana Cikopo Jawilan. Cikopo Jawilan ini di mana juga ada beberapa serikat juga di dalam forum ini dan tergabung di dalam lembaga Aliansi SPSB Kabupaten Serang. Untuk gerakan-gerakan yang sudah dilakukan bersama aliansi selama ini terkendala sesuatu apa gitu Bang yang membuat sulitnya gitu, ataupun selama ini untuk membuat gerakan kita selalu berjalan dengan lancar, ataupun ada nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh aliansi? Ya. Kalau untuk gerakan, kalau kita sudah menyatu sebenarnya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun bisa sebuah gerakan itu di konsep karena masing-masing ketua federasi atau federasi punya kegiatan dan kesibukan, sehingga di saat kita menyatukan waktu itu kadang-kadang agak kesulitan. Namun di saat persoalan yang urgent itu kadang memang terpaksa harus kita siapkan waktunya walaupun sesibuk apapun teman-teman federasi. Sejauh ini gerakan kita terkait dengan upah, persoalan-persoalan normatif, ya kan, maupun penegakan hukum terkait dengan persoalan ketenagakerjaan bersama aliansi alhamdulillah terselesaikan. Ya, alhamdulillah, berarti memang untuk buruh di kawasan Serang ini luar biasa kompaknya Sobat Gartek. Oke Bang, kembali ke pribadi juga, mohon maaf saya tanyakan kembali masalah pribadi Bang Pai. Tentunya dalam kita berada di organisasi yang memang tadi Bang Pai bilang untuk profitnya sendiri terhadap kita itu tidak bisa diukur dengan materi ataupun sesuatu yang ada ukuran tersendiri untuk kita dapatkan. Ya kan, tidak bisa misalkan sebulan dapat sekian tidak bisa. Nah, kembali kepada keluarga, apakah
dukungan keluarga terhadap karir Bang Pai di sini itu ada kendala ataupun memang keluarga sepenuhnya mengikhlaskan semuanya kepada Bang Pai? Ya. Awal-awal 3 bulan pertama saya aktif di DPC ini benar 3 bulan yang berat bagi saya pada saat pada waktu fokus tidak punya pekerjaan, hanya fokus mengurus organisasi. Namun saya yakinkan keluarga bahwa di saat kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, insya Allah dari keluarga orang lain itulah rezeki kita mengalir. Ada keyakinan yang selama ini saya lakukan, dan alhamdulillah sudah hampir 6 tahun saya eksis di DPC. Semua berjalan dengan baik, walaupun dalam perjalanannya tentu pasang surut kehidupan kita rasakan juga. Kalau pasang surut kehidupan, saya rasa semua orang pasti merasakan. Enggak selamanya kita hidup selalu berada di atas. Ada kalanya kita mungkin agak drop dan kita bisa berusaha bangkit lagi. Nah, terkait masalah keluarga juga, ini kan Bang Pai di organisasi tentunya seringkali meninggalkan keluarga, anak, istri ataupun keluarga yang lain demi kepentingan organisasi. Atau kasarnya waktu untuk keluarga itu seperti berkurang lah kan gitu. Mungkin hanya beberapa waktu saja kita sempatkan untuk keluarga. Nah, di sini pernah nggak keluarga mengeluhkan tentang waktu Bang Pai sendiri terhadap keluarga? Ya, karena kalau bicara mengeluhkan, manusiawi, keluarga pasti mengeluhkan. Namun bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa pertama kita tidak punya jam kerja yang tentu. Artinya waktu jam kerja kita tidak seperti kita bekerja di perusahaan 8 jam atau 7 jam, setelah itu pulang ke rumah. Nah, kalau kita karena kecenderungan teman-teman itu kebanyakan sore setelah mereka pulang kerja berdiskusi, karena kita kadang pulang larut malam maupun ada kegiatan-kegiatan pelatihan di luar kota, dan alhamdulillah keluarga bisa memahami kondisi itu. Alhamdulillah. Ya, memang Sobat Gatex untuk sebagai seorang aktivis adalah dukungan keluarga itu yang paling sangat penting. Karena jika memang dukungan dari keluarga itu tidak berpengaruh, maka organisasi ataupun aktivitas kita di organisasi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Maka berilah pemahaman kepada keluarga kita supaya keluarga kita itu memahami betul apa tugas kita di organisasi dan apa manfaat baik terhadap diri pribadi, keluarga maupun dan yang lainnya. Gitu kali Bang ya? Iya. Ya. Oke Bang, selanjutnya untuk di DPC Gatex Serang, kalau kita lihat di kepengurusan sana banyak lah ya Bang ya, sekitar mungkin lebih dari 15 orang kepengurusan, mulai dari ketua sampai dengan divisi-divisi yang lainnya. Nah, dari sekian banyaknya pengurus Gatex ini, kira-kira atau selama ini yang Bang Pai rasakan, kontribusi mereka terhadap organisasi ini seperti apa? Baikkah atau masih ada yang kurang kah? Iya. Sebuah organisasi itu adalah tim kerja di mana tidak mungkin sebuah organisasi itu bisa berkembang, bisa berjalan dengan baik kalau hanya ketuanya saja. Dan Gatex sampai saat ini bisa banyak anggota, banyak perusahaan yang tergabung, dan kita cukup dikenal di masyarakat karena sebenarnya adalah kontribusi dari berbagai pengurus DPC yang ada di Serang. Artinya pengurus DPC Serang sangat berkontribusi untuk perkembangan organisasi. Setiap pengurus untuk memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah periode pertama ini semua pengurus sangat aktif dalam mengemban tugas mereka dengan job mereka masing-masing. Ya, memang harusnya seperti itu ya Sobat Gatex. Untuk di sebuah struktur tidak selalu ketua yang bekerja, tapi ketua pasti bisa dibantu juga dengan pengurus-pengurus di bawahnya seperti wakil, sekretaris, bendahara dan yang lainnya, agar roda organisasi ini berjalan dengan baik karena ada tim yang bekerja di sana. Apalagi itu kan sebuah tim kalau cuma ketua doang yang berjalan, jadi seolah-olah organisasi ini milik ketua doang kan, itu enggak juga gitu ya sebenarnya. Oke, selanjutnya Bang Pai, selama ini sebagai ketua DPC pernah nggak mengeluh tentang kegiatan dari teman-teman anggota maupun pengurus DPC ataupun pengurus-pengurus mereka yang memang kadang ada nggak sih pengurus yang
agak susah diatur atau pengen berjalan sendiri-sendiri apa seperti apa? Ya, gimana Bang? Terkait dengan nggak mengeluh ya. Kalau mengeluh artinya itu kita berjalan pada keadaan. Iya. Tapi sebagai evaluasi tentu dalam organisasi pasti ada hal-hal yang perlu kita evaluasi. Kalau dirasakan selama saya menjadi ketua terkait dengan pengurus PK, tentu ada beberapa PK yang mungkin karena hadir ke kantor ada persoalan. Harapan kita sih tidak hanya ada persoalan, teman-teman PK bisa berdiskusi, bisa silaturahmi ke DPC sehingga DPC ini selalu aktif diisi dengan diskusi-diskusi tentang persoalan pekerjaan. Itu kalau di kepengurusan DPC sendiri sebenarnya kita tahun ini adalah terkait dengan pengembangan tahun ini karena mungkin kondisi COVID juga kita rekrutmen anggota baru itu hampir tidak ada. Untuk tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya. Biasanya kita rata-rata per tahun itu bisa 3, bisa 4 anggota yang bisa kita dapatkan dari beberapa perusahaan. Oke, melihat dengan kondisi pandemi serta gagas, memang kondisi seperti ini bukan kondisi yang mudah bagi semua orang yang mempunyai. Bukan cuma di organisasi dekat saja teman-teman. Di lini manapun ini menjadi kondisi yang sangat sulit, termasuk di organisasi. Nah, Bang, dengan udah ditambah adanya pandemi, dengan lagi sekarang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law tahun 2020. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut, ada nggak perubahan yang signifikan yang dirasakan oleh Bang Bay sendiri sebagai Ketua DPC maupun pengurus yang lain terhadap organisasi yang sekarang sedang berjalan? Ya. Undang-Undang 11 tahun 2000 Cipta Kerja ini sebenarnya disahkan di bulan Oktober 2020, artinya baru sekitar 3-4 bulan berjalan. Belum begitu terasa dampaknya, namun indikasi ada persoalan ke depan itu tentu kita melihat karena undang-undang ini pun awalnya ditolak banyak serikat buruh, banyak buruh yang menolak tentang ini. Yang kita soroti akhir-akhir ini adalah terkait dengan nilai pesangon yang berkurang, tentunya kan sebuah penurunan hak yang mungkin kalau Undang-Undang 13 pesangon kita bisa sampai 2 kali ketentuan, namun Undang-Undang Cipta Kerja ini menurun hanya 1 kali ketentuan. Belum lagi tentang aturan PKWT, di mana PKWT juga kalau di Undang-Undang 13 cukup jelas, sangat membantu di saat teman-teman jenis usahanya, terus juga perjanjiannya jelas, ada harapan untuk menjadi kelanjutan. Dan menyangkut juga terkait dengan upah, itu juga ada pergeseran dari tahun sebelumnya ke Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau di Cipta Kerja itu ada undang-undang kita kehilangan itu upah sektoral. UMSK ini juga berdampak bagi teman-teman dan sejauh ini sih belum begitu terasa persoalan, tapi kita belum tahu berapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan setelah undang-undang ini ada peraturan pelaksana yang jadi memang di undang-undang ini ramai diperbincangkan awalnya ya Bang ya, banyak penolakan tapi tetap juga disahkan. Nah, dampak terhadap teman-teman pengurus dan anggota terhadap undang-undang ini untuk di organisasi terutama di DPC ini ada nggak dampak yang dirasakan? Misal seperti ini Bang, yang tadinya kantor misalkan ramai diisi orang, tetapi setelah disahkannya undang-undang ini membuat mereka menjadi down semangatnya atau seperti apa, dirasakan nggak sama Bang Bay? Untuk saat ini karena beberapa bulan ini mungkin tadi saya sampaikan bahwa belum begitu terasa, ya, namun undang-undang ini sangat berdampak jika nanti emang pelaksanaannya di lapangan benar-benar diterapkan. Tidak ada saat ini belum ada persoalan, teman-teman seperti biasa berjalan dengan baik. Artinya ada beberapa perusahaan yang tetap bersilaturahmi dengan DPC berdiskusi tentang undang-undang Cipta Kerja. Oke, Bang,
sekilas itu tentang organisasi. Nah, kali ini saya mau bertanya. Saya sering melihat postingan-postingan teman-teman Gartek Serang bahwa kegiatan-kegiatan di Gartek Serang sendiri terlihat seperti multi gitu, ataupun banyak hal yang dilakukan oleh organisasi ini, bukan cuma di perburuan saja gitu. Seperti saya pernah melihat salah satu postingan yang pada saat itu merenovasi rumah orang tua yang berada di kawasan Cikande lah ya, Kecamatan Cikande. Itu seperti apa, Bang? Iya, kita tim atau DPC bersama BK punya konsep bahwa Gartek di masyarakat jangan kita dikenal bahwa kita tukang demo, terus juga kita tukang rusuh. Iya, betul. Kita mencoba agak keluar bahwa Gartek ini juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ada beberapa kegiatan karena kita punya Gartek Peduli, di mana Gartek Peduli ini banyak kegiatan sosial yang dilakukan. Ada beberapa kegiatan sosial yang kita lakukan. Pada saat itu adalah bedah rumah di salah satu warga di Kampung Baru. Di Kampung Baru itu kita bedah rumah. Terus juga kita pernah melakukan juga santunan kepada anak yatim. Dan juga kita pernah bekerja sama dengan ACT, di mana ACT itu pada saat bulan puasa momen My Day itu kita memberikan atau membantu memberikan takjil. Itu ada 1000 takjil yang kita lakukan selama 2 hari kepada masyarakat sekitar Cikande. Ya. Dan juga kalau tidak salah waktu itu pada saat bencana tsunami Selat Sunda, Selat Sunda, dan juga banjir di Lebak kalau tidak salah, itu juga Gartek terjun ke sana langsung. Ya. Selain Gartek Peduli ada lagi nggak, Bang, sayap-sayap pergerakan dari organisasi ini? Ada, kita baru buat itu konten di YouTube terkait dengan bagaimana Gartek juga bisa memberikan manfaat bagi dunia pariwisata. Oh iya. Jadi kita ada sebuah konten ya, atau tim untuk bagaimana mengangkat pariwisata di sekitar Banten agar pariwisata yang kita angkat terus kita dokumentasikan dan kita share di YouTube agar masyarakat bisa mengenal pariwisata tersebut, dan masyarakat di sekitar pariwisata itu ekonominya juga berkembang. Ya. Mungkin gini Sobat Gartek, kenapa ini harus diangkat pariwisata? Itu kan tentunya di kawasan Banten lah ya, Bang ya. Banten, karena di masa pandemi ini kita lihat wisata-wisata mulai agak meredup pengunjungnya, terutama di kawasan Pantai Anyer lah ya, Bang, yang kita rasakan. Yang tadinya Anyer ini sangat ramai sekali, tapi di saat pandemi ini pengunjung agak berkurang, dan ini ekonominya berdampak sekali terhadap masyarakat yang mengandalkan ekonominya di sekitar pantai tersebut. Kalau boleh tahu nama timnya apa, Bang? Namanya Tim Indonesia, Tim Penjelajah. Tim Penjelajah. Ya. Memang ada bahasa yang sulit disebutkan kan? Ya, saya lidahnya agak kepletot kalau nyebutnya. Mungkin Pak Topan bisa bantu menyebutkan nama timnya. Cerina, nama timnya apa Cerina? Gartek Serang Official. Gartek itu channelnya. Gartek Explore Gartek. Tim Explore Gartek. Nah, itu maksudnya itu. Tim Explore Gartek. Nah, iya itu maksudnya. Apa, Bang, namanya? Tim penjelajah kalau Indonesianya. Jadi tim ini menjelajah dunia pariwisata. Oh, ya. Jadi maksudnya itulah. Oke, siapa? Ya, teman-teman Sobat Gartek, jadi selain di Gartek Peduli, di Gartek Serang ini punya tim yang memang bergerak untuk mengangkat pariwisata terutama yang ada di Banten. Namanya tim Explore Gartek. Nah, sudah kemana aja, Bang, tim Explore Gartek ini? Kemarin yang terdokumentasi karena baru awal kita resmikan, saat itu kita berkunjung ke Curug Kembar di daerah Pandeglang. Oh ya, Curug Kembar dan Curug Ciajeng, Bang? Nah, Curug Kembar dan Curug Ciajeng, dan kita sempat itu menginap 1 hari di rumah penduduk yang juga keluarga dari salah satu anggota kita, dan alhamdulillah curugnya sangat
bagus, asri, dan namun perjalanannya yang benar-benar harus kita persiapkan fisik dan kondisi bekal kita. Karena treknya masih trek alami ya Pak? Iya, trek alami, naik gunung turun gunung, jadi harus perlengkapan yang benar-benar siap. Jangan bawa sendal jepit sendal gunung yang sudah lama putus, kan kita nyeker gitu. Ada Bang yang kayak gitu Bang di sana? Kalau nggak salah sih ada. Ada. Siapa Bang itu orang yang pakai sendal gunung putus? Saya lupa itu. Saya agak-agak lupa orangnya yang pakai sendal gunung tiba-tiba putus. Gitu. Mereknya apa kok bisa putus? Gitu? Iya, saya lebih suka sendal yang direferensikan Aopan itu. Oh, sendalnya itu agak enak ya. Gitu kan. Jadi, kalau boleh sebutkan apa mereknya Bang? Eger. Aduh, bukan banget. Merek itu bukan. Cerina, boleh dikasih tahu mereknya? Triglove ya? Triglove. Oh, Triglove. Iya. Triglove. Iya. Triglove ya. Nah itu saya sangat nyaman menggunakan sendal gunung itu, dan dari beberapa istri pun mengatakan bahwa nyaman menggunakan itu. Selain ringan, terus juga di saat jalanan licin, posisi napaknya itu membantu kita. Daya cengkeramnya Ya. terhadap medan lumpur maupun batu oke ya Bang ya. Keren gitu Pak. Ini wajib dipakai oleh anggota nggak? Wah, sangat wajib Kalau lagi direkomendasikan. kita explore tempat-tempat seperti itu wajib dipakai ya Bang ya. Wajib dipakai itu. Oke guys. Sebenarnya sendal itu adalah promosi dari saya gitu kan. Kalau teman-teman mau beli silakan japri saya aja. Oke, Bang Bay, sekilas tadi itu kan sayap-sayap gerakan dari Gatek Serang, ada tim Gatek Peduli dan tim Explore Gatek. Nah, kembali ke DPC Gatek Serang sendiri, saat ini Bang Bay kan masih berada di periode pertama. Ya, pada tahun 2022 nanti akan ada konvergen pemilihan ketua DPC kembali dan seluruh jajaran lainnya. Nah, jika nanti Bang Pai terpilih lagi sebagai ketua DPC untuk periode kedua, dan setelah periode kedua nanti selesai, menurut ADRT kan hanya 2 periode ya Bang? Atau bisa lebih Bang? ADRT kita. Kalau 50+1 menghendaki, pengurus PK tetap bisa terjadi. Tetap bisa terjadi. Nah, seandainya itu tidak terjadi, apakah Bang Pai masih bertahan untuk menjadi penasehat di DPC Gatek Serang, atau kita kan ini di sini sebagai federasi, kan masih ada konfederasi ya Bang, ataupun kita kan di sini daerah ada pusatnya, apakah Bang Pai akan maju ke DPP ataupun ke KSBSI? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang berat karena masih jauh waktunya. Yang pasti terkait kalau Kopercap tinggal 1 tahun lagi, jika diamanahkan kembali sama teman-teman PK, insya Allah saya siap untuk menyalonkan kembali. Tapi kalaupun teman-teman PK punya calon yang lain, ya tidak apa-apa, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang menciptakan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Artinya ada regenerasi ya, regenerasi itu yang akan diciptakan. Betul. Bang, kalau dibilang, Abang tadi bilang masih jauh lah kalau harus ke DPP maupun ke DEN gitu kan. Tetapi kan orang sudah melihat Abang ini skill berorganisasinya sudah mantap lah kan. Nggak ada minat nggak Bang untuk tahun depan gitu? Ya, saya belum bisa menjawab kalau terkait dengan posisi DPP, karena kan masih banyak di daerah-daerah lain yang tentu yang lebih baik, kader Gatek yang lebih baik, yang mungkin lebih pantas berada di DPP Gatek. Saya saat ini masih jagain di daerah saja untuk mengembangkan DPC Gatek. Mudah-mudahan nanti tidak tahu setelah 4 tahun kemudian atau periode DPP itu berakhir, ya kita lihat nanti seperti apa kondisi. Ya, intinya tidak menutup ruang juga ya bagi Bang Pai jika memang ada kesempatan ataupun ada diamanahkan oleh seluruh anggota daerah untuk Bang Pai maju, kenapa tidak diambilkan gitu? Ya, selagi itu untuk kebaikan organisasi Gatek, karena
Gate ini kan sebuah kita kecintaan dan slogannya pun ini memberikan sebuah motivasi. Slogannya cerdas berani melita, cerdas kita dalam bertindak, ya kan, berpikir, berani dalam bertindak dan militan dalam berjuang. Dalam perjuangan luar biasa. Makna cerdas berani militan itu ada maknanya sobat Gatex. Jangan lupa kalau ditanya itu jawabannya. Ya Bang ya? Iya. Oke Bang, terhadap pekerjaan yang selama ini Bang Pai jalani sebagai Ketua DPT Gatex Serang, mungkin sudah bertahun-tahun lah ya Bang ya di sini, mulai dari jadi sekretaris sampai sekarang jadi ketua. Ada nggak sih untuk mengeluh terhadap pekerjaan ini, ataupun kadang-kadang kan orang supaya apa? Kadang-kadang nemu titik jenuhnya gitu Bang. Untuk Bang Pai sendiri pernah nggak kepikiran seperti itu? Saya lupa kalau ditanya tentang rasa jenuh itu, karena tadi saya bilang di saat kita melakukan sesuatu karena sebuah hobi, betul ya kan? Jadi dengan hobi biasanya kita akan melakukan dengan nyaman. Ya betul. Nah, hobi itu bagian dari kehidupan kita. Ya. Jadi kalau jenuh, persisnya jenuhnya di mana saya lupa mengingat itu. Tapi kecenderungan saya akan menjalankan hobi. Enjoy aja kan di organisasi. Ya, selagi memang hobi itu baik ya sebagai Gatex, kenapa enggak kita lakukan? Apalagi ini manfaatnya adalah bukan terhadap diri pribadi tapi untuk orang lain. Keren buat Bang Pai. Hobi bersosial, hobi berorganisasi. Hobi berorganisasi. Oke teman-teman, sekarang ada pertanyaan untuk Bang Pai, masih ada. Untuk di organisasi sendiri tentunya kita sebagai seorang aktivis buruh nih Bang, yang pengen mengembangkan suatu organisasi serikat tentunya, mungkin bukan cuma di Gatex aja, atau kita bicara karena di sini di Gatex kan gitu. Yang Bang Pai sendiri rasakan untuk menjadi seorang aktivis buruh itu hal dasar apa aja sih supaya kita menjadi seorang aktivis yang selalu berada di jalan yang lurus gitu dan punya motivasi untuk mengembangkan organisasi dan juga merubah nasib-nasib buruh yang memang sekarang masih terdegradasi. Modal awal menurut pengalaman saya itu yang pertama kita miliki sebagai seorang aktivis atau pengurus serikat buruh adalah pertama kemauan. Ada sebuah kemauan dulu yang muncul pada diri kita dalam hal apapun itu. Nah setelah itu kita mau berkorban waktu, berkorban pikiran, ya kan, berkorban hal-hal yang positif. Tentu dua hal ini menurut saya insya Allah kalau kita jaga, mudah-mudahan bisa mengembangkan diri kita bergerak di organisasi dan kita menjadi aktivis buruh. Jadi intinya memang niat dan kemauan kita sendiri ya teman-teman, untuk memotivasi diri kita sendiri terlebih dahulu gitu ya, sebelum kita mau memotivasi orang juga kan gitu. Oke, selanjutnya kalau nih Bang ada perusahaan yang belum ada serikatnya, nah para karyawannya ingin membentuk serikat, contohlah di Gatex, itu prosesnya seperti apa Bang? Ya. Untuk proses pembentukan serikat di sebuah perusahaan, tentu yang pertama menurut Undang-Undang 21 tahun 2000 sekurang-kurangnya 10 orang. 10 orang? Ya, 10 orang di perusahaan tersebut. Ya kan, setelah ada 10 orang kita berafiliasi kemana? Contoh ke Gatex. Nah, di saat kita berafiliasi ke Gatex, kita mendatangi kantor atau kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman pengurus Gatex. Di sana nanti kita mengisi formulir keanggotaan, mengikat kita sebagai keanggotaan. Setelah itu kita adanya sebuah berita acara, di mana berita acara itu akan merangkum tentang kapan mendirikan serikat tersebut, terus siapa kepengurusannya, setelah itu kelengkapan organisasi lain, tentu yang diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Dan terakhir adalah begitu berkas dokumen kita lengkap, calon pengurus PK itu mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja. Biasanya prosesnya kalau undang-undang 21 hari. 21 hari dari mulai kita menyerahkan berkas untuk ke dinas ya. Nah,
setelah kita serahkan ke dinas berkas itu dan sudah ditandatangani misal atau sudah di-ACC oleh dinas tenaga kerja, selanjutnya seperti apa Bang prosesnya? Ya, kalau tahapan kita di Gartek setelah kita mendapatkan pencatatan dari dinas tenaga kerja, kita menyampaikan surat kepada perusahaan di mana sudah berbentuk Gartek. Kita menyampaikan bahwa kita akan bersilaturahmi, ya kan, mengenalkan diri di perusahaan tersebut sudah terbentuk Gartek. Nah, ini biasanya ada berapa kejadian, ada yang penerimaan perusahaan langsung respon positif, ada yang harus kita somasi dulu, ada pengurus kita ya kan yang PHK karena keberadaan serikat belum diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kalau misalkan itu terjadi dan apa memang itu sering terjadi Bang, karyawan membuat serikat lalu belum sempat jadi tapi langsung di PHK, ada yang pernah kayak gitu? Rata-rata hampir di Gartek itu semua kepengurusan kita yang tergabung itu prosesnya kebanyakan seperti itu. Karena proses mendirikan Gartek di sebuah perusahaan, kita polanya adalah pola gerakan bawah tanah, di mana pola gerakan bawah tanah ini kita tidak secara resmi karena di undang-undang tidak harus izin ke perusahaan, kita hanya memberitahukan kepada perusahaan. Nah, biasanya mereka atau calon anggota atau PK ini datang ke kantor, kita berikan motivasi dan syarat-syarat untuk bergabung dengan sebuah serikat. Kita baru bentuk pengurus serikat di perusahaan tersebut. Oh, gitu. Oke, Sobat Gartek, untuk teman-teman yang belum memiliki serikat di perusahaan, segeralah membuat serikat di perusahaan karena itu manfaatnya sangat penting teman-teman untuk membela hak dan kepentingan teman-teman di perusahaan tersebut. Bang Pai, pertanyaan terakhir nih Bang Pai, sebelum kita kan mau bicara dengan Bang nih Bang. Ya. Harapan Bang Pai sendiri sebagai ketua DPC Gartek Serang ataupun sebagai aktivis buruh Indonesia lah, untuk kedepannya organisasi dan anggota ini pengen Abang seperti apa? Kalau untuk di Gartek sendiri, di DPC Serang, saya berharap pertama semua PK tetap kompak, tetap solid, dan teman-teman kepengurusan baik anggota tetap akur. Apapun persoalan itu bisa kita selesaikan dalam musyawarah. Kalaupun ada isu ataupun hal miskomunikasi di antara pengurus dan anggota atau antara pengurus tersebut, kita musyawarahkan secara baik-baik dan tidak perlu kita berkonflik berkepanjangan. Ya, etika di dalam Gartek itu sangat kita junjung tinggi, karena dengan etika kita bisa melakukan apa itu. Jadi harapan saya untuk Gartek ke depan, Gartek harus tetap eksis. Gartek bisa banyak memberikan manfaat bagi masyarakat buruh maupun masyarakat sekitar. Itu harapan saya terkait dengan Gartek. Kalau harapan saya terkait dengan perkembangan dunia perburuan, ya mudah-mudahan nanti ke depan pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan buruh di Indonesia. Jadi intinya kita di organisasi baik pengurus maupun anggota lebih mengutamakan atau lebih mengedepankan dialog sosial Bang ya, supaya apapun masalahnya bisa terselesaikan melalui musyawarah ataupun diskusi-diskusi kecil, tidak dipendam sendiri itu Bang ya, berlarut-larut masalah itu tidak pernah disampaikan. Intinya dialog sosial itu penting dalam berorganisasi teman-teman. Oke, Sobat Gartek, karena waktu juga sudah mendekati maghrib sebentar lagi, terima kasih saya ucapkan kepada Bang Pai. Semoga Bang Pai sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan juga untuk Gartek selalu eksis, solid, dan kompak terus. Bang, kita ayah Gartek dulu Bang. Ya, siap. Oke, Abang yang teriak, nanti kita teriak ya. Gartek, cerdas, berani, militan. Terima kasih Bang Pai dan juga Sobat Gartek. Kita akhiri pertemuan kita dalam bincang-bincang santai ala Gartek dalam sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses Bang Pai. Siap.